Salam kasih Tuhan, bagaimana kabar Anda di kesempatan kali ini? Doa saya terus ada kekuatan pengharapan dan keyakinan di dalam hati kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita, bahwa yang berharap kepada Dia tidak pernah dikecewakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Perenungan kita malam hari ini adalah Allah sungguh berkuasa. Tuhan Allah berada di atas tahta. Rasul Yohanes mengucapkan kata yang membesarkan hati ini dengan penuh semangat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-6. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Kadang-kadang seolah-olah penguasa alam semesta ini tidak ada. Kita melihat kekejaman dan juga kejahatan dan tidak selalu melihat keadilan yang kita harapkan atas kejadian-kejadian itu. Kita melihat kebohongan merajalela, sementara kebenaran menjadi luntur dan pudar. Seolah-olah kejahatan telah menjadi pengontrol dari dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, apakah benar-benar ada manfaatnya untuk mempercayai Kristus dan mencoba untuk tetap setia kepadanya? Rasul Yohanes hidup di dalam dunia yang tidak terlalu jauh berbeda dari kita. Tentu saja, ketika dia menulis kitab Wahyu, dia tidak duduk menulis di sebuah ruang belajar gedung gereja yang menyenangkan, atau di sebuah perpustakaan kampus yang dikelilingi buku-buku dan di sana ada murid-murid yang mengaguminya. Oh, tentu tidak. Ketika Yohanes menulis Wahyu, dia adalah seorang tahanan pemerintahan Romawi, dibuang dan dikucilkan di Pulau Patmos yang dikelilingi air laut dan terpisah dari orang-orang yang dicintainya. Bayangkan, seandainya Anda menjadi orang tua ini yang telah melayani Kristus dengan sepenuh hati dan sekarang sendirian dalam pembuangan, menderita karena imannya. Walaupun begitu, ketika dia menulis sebuah kitab, yang dia tulis itu bukan tentang dirinya atau tentang pencobaan-pencobaan yang ditanggungnya. Kitab itu berisi tulisan tentang Yesus Kristus dan kemenangannya. Rasul Yohanes tidak menulis betapa sengsaranya saya, sementara Kaisar Romawi berada di atas tahta. Itu bukan bahasa iman, bukan begitu dia menulis. Tetapi perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Allah sedang memerintah hari ini. Dia tidak turun dari tahta singgasananya dan menyerahkan alam semesta ini kepada musuh. Memang benar bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini berlawanan dengan kehendaknya. Tetapi di mana Dia tidak mengatur. Allah, Dia adalah Tuhan, Allah yang maha kuasa, yang penuh dengan kekuatan. Ya, kita dapat mempercayakan hidup kita dan orang-orang yang kita cintai ke dalam tangan Allah. Bila Anda menemukan diri Anda tertekan, khawatir atau takut, ingat saja bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini adalah rahasia damai dan sukacita di tengah-tengah dunia yang kacau. Dan rahasia inilah yang menguatkan Nabi Yesaya ketika dunianya runtuh. Bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Uzia, seorang yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi rakyatnya. Tetapi suatu hari, Raja Uzia meninggal dan Yesaya berpikir bahwa semuanya akan berakhir. Dia memberitahukan kepada kita tentang hal ini dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 dalam nubuatnya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
Betapa hebat pemandangan yang dilihatnya. Di dunia, orang-orang berduka, tetapi di sorga, para serafim memuji Tuhan dan berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Penglihatan tentang takhta Allah telah mengubah Yesaya yang muda. Hal ini membuatnya sebagai orang yang baru. Yesaya tidak duduk dan mengeluh, tetapi menyerahkan dirinya untuk Tuhan dan pergi keluar serta mulai bersaksi. Rasul Paulus mempunyai pengalaman yang sama. Hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 18. Paulus harus datang ke kota Korintus untuk berkhotbah dan untuk membangun gereja. Dan pelaksanaannya betul-betul sangat sulit. Bahasa Jawanya alot, sesuatu yang memang penuh dengan perjuangan. Pada mulanya, Korintus adalah sebuah kota yang penuh dengan kejahatan. Dan oposisi dari musuh besar sekali. Sesungguhnya, Rasul Paulus pasti merasa ingin berhenti dan meninggalkan pekerjaannya itu. Tetapi pada suatu malam, Yesus datang kepada Rasul Paulus dan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Kemudian Rasul Paulus tinggal di Korintus selama 1 tahun 6 bulan dan membangun gereja yang penuh kesaksian. Apa yang membuatnya berbeda? Rasul Paulus menemukan bahwa Tuhan masih tetap di atas tahta. Dia Allah yang berkuasa. Dan itulah yang akan Anda dan saya temukan jika kita ingin mencapainya di dalam dunia yang sulit ini. Kita tidak dapat bergantung pada aturan-aturan kita sendiri, sebab kita lemah dan bodoh. Dan kita juga tidak dapat bergantung terlalu banyak pada aturan-aturan orang lain, sebab mereka juga selemah dan sebodoh kita. Satu-satunya hal di mana kita dapat bergantung, yaitu pada peraturan dan perintah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika Dia ada di atas tahta kehidupan kita, maka kita dapat menghadapi hari yang akan datang dengan semangat dan penuh keyakinan. Saudaraku, Tuhan tidak dapat disalahkan karena kejahatan yang terjadi di dunia. Kejahatan itu adalah hasil dari dosa. Lebih lanjut lagi, Tuhan telah memberikan hak istimewa kepada manusia untuk memilih, tetapi manusia ternyata membuat pilihan yang salah. Namun, masalah yang paling besar bukanlah adanya kejahatan di dunia ini, melainkan adanya kebaikan. Buktinya, Tuhan tidak menurunkan hukumannya kepada umat manusia. Kepada kita diperlihatkan masalah yang lebih besar daripada kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia. Tuhan berada di atas tahta dan Dia mempunyai kekuatan, kekuasaan untuk mengadili dunia ini sekarang juga. Namun, Dia menahan kemurkaannya. Ini bukan hari penghukuman, ini adalah hari penyelamatan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Tetapi Dia memilih hari ini untuk memerintah dengan pemerintahan yang penuh kasih karunia dan bukan dengan kemurkaan. Rasul Petrus menerangkan hal ini secara jelas dalam suratnya yang kedua pada pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan, Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi janganlah Anda berpendapat bahwa Allah tidak akan mengadili dosa dunia atau dosa Anda. Dia tidak akan melakukan hal ini terus-menerus. Hari penghakiman akan tiba. Tetapi sekarang Tuhan masih bersabar terhadap orang-orang yang berdosa dengan penuh cinta dan kasih, mengundang mereka agar mempercayai Kristus dan kemudian diselamatkan. Suatu saat nanti kasih karunia akan berakhir dan hari kemurkaan pasti akan tiba. Dan kalau saat itu terjadi, maka akan menjadi sangat terlambat.
tahta kasih karunia akan berubah menjadi tahta penghukuman dan pengadilan, dan seluruh orang yang tidak mempercayai Kristus akan binasa selama-lamanya. Pernahkah Anda merendahkan diri Anda di hadapan tahta Allah dan menyerahkan hidup Anda kepada Kristus? Yesus Kristus telah mati menggantikan Anda di kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa Anda, dan Dia ingin mengampuni Anda, menyelamatkan Anda dari penghukuman, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal dan berkelimpahan. Apakah Anda benar-benar bergembira sebab Kristus sedang memerintah? Apakah Dia memerintah atas kehidupan Anda? Jika Dia berada di tahta hati Anda, maka Anda dapat menghadapi hari yang akan datang dengan penuh kesukaan. Dan Anda dengan pasti berkata, haleluya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.